Di sebuah kampung kecil yang tenang di pinggiran kota Garut, hiduplah seorang lelaki paruh baya bernama Kang Ujang. Ia bukan orang terkenal, bukan juga orang yang suka menonjolkan diri. Setiap hari, Kang Ujang mendorong gerobak kayu sederhana, berisi balok-balok es batu dan kantong-kantong plastik es mambo warna-warni. Suaranya khas, es buatu yang menjadi alarm sore bagi anak-anak kampung. Pakaian Kang Ujang tak pernah mencolok. Kaos lusuh, topi caping yang sudah pudar warnanya, dan sandal jepit yang talinya sering diperbaiki dengan kawat. Tubuhnya sering basah kuyup oleh tetesan air dari es batunya yang mulai mencair. Tapi ia selalu tersenyum, menyapa siapapun dengan sopan, entah itu anak kecil atau orang tua. Meski terlihat sederhana, Kang Ujang dikenal jujur dan ramah. Ia jarang berbicara banyak, tapi selalu menepati janji. Jika ada anak yang tidak punya uang, ia akan tetap memberi es dan berkata, "Bayar, besok ya. Kalau nggak punya, ya nggak apa-apa. Yang penting senyum." Suatu hari, terdengar kabar besar. Di kampung itu, Masjid Nurul Iman, masjid utama di tengah desa, akan direnovasi besar-besaran. Dana pun mulai dikumpulkan. Spanduk besar dipasang di depan masjid bertuliskan, "Mari bersama bangun rumah Allah." Panitia pembangunan masjid mulai sibuk. Rapat demi rapat digelar. Tokoh masyarakat, pejabat lokal, dan para dermawan diundang dalam satu acara khusus bertajuk syukuran dan peletakan batu pertama. Kang Ujang yang kebetulan lewat saat itu membaca spanduk tersebut. Ia tersenyum kecil, lalu memandangi masjid yang telah menjadi tempat ia salat berjamaah sejak muda. Masjid ini sudah terlalu sempit, bagus kalau direnovasi, gumamnya pelan. Ia pun mendorong gerobaknya lagi menuju ujung gang untuk menjajakan esnya ke anak-anak sekolah yang baru pulang beberapa hari kemudian. Kang Ujang diam-diam datang ke rumah ketua panitia pembangunan masjid, Pak Haji Sobri, di tangan kirinya. Ia membawa sebuah amplop coklat yang dilapisi plastik agar tidak basah oleh tangan dan pakaiannya yang masih dingin. Ia mengetuk pintu pelan. "Assalamualaikum." "Waalaikumsalam." "Oh, Kang Ujang, ada perlu apa?" tanya Pak Haji dengan ramah, walau sedikit terkejut. "Saya mau nyumbang buat masjid, Pak Haji," katanya sambil menunduk dan menyerahkan amplop itu. Pak Haji membuka amplop tersebut, dan matanya melebar. Jumlah yang tertera sangat besar, lebih dari cukup untuk membangun satu blok utama masjid. Ia menatap Kang Ujang dengan tak percaya. Ini uang Kang Ujang semua? Insya Allah, saya udah lama nabung, saya nggak punya anak atau istri. Hidup saya ya begini-begini aja. Tapi saya pengen masjid ini bisa jadi lebih bagus buat anak-anak nanti. Tapi saya nggak mau diumumkan. Saya cuma nitip satu syarat. Masjid ini harus terbuka untuk siapa saja. Mau kaya, miskin, wangi, bau, semua boleh ibadah di dalamnya. Pak Haji tak kuasa berkata-kata. Ia hanya mengangguk haru. Hari acara peletakan batu pertama pun tiba. Tenda besar didirikan. Panggung dibangun. Para undangan mengenakan pakaian terbaik mereka. Mobil-mobil mewah terparkir di depan masjid. Di sudut jalan, Kang Ujang berdiri, masih dengan pakaian kerjanya yang basah dan bau es. Ia ingin ikut melihat acara syukuran masjid yang sudah lama ia rindukan. Namun, ketika ia mendekati tenda, dua orang panitia muda yang tidak mengenalnya menghadangnya. "Maaf, Pak, ini acara resmi. Bapak bisa nonton dari jauh saja." "Ya," kata salah satunya. "Iya, ini tenda buat tamu undangan. Bapak kan jualan es ya? Mohon maaf, nanti malah ganggu." Kang Ujang terdiam. Ia tidak marah. Ia hanya mengangguk pelan dan mundur dengan tenang. Ia berdiri di luar tenda, di dekat pohon mangga yang sering ia singgahi untuk istirahat siang. Dari sana, ia menonton acara berlangsung sambil tersenyum kecil
Ia tahu waktunya akan tiba. Dan memang yang tidak diketahui semua orang bukan Punisha. Yang tadi mengusirnya adalah bahwa Kang Ujang bukan hanya penjual es biasa. Ia adalah donatur utama pembangunan masjid itu. Tapi siapa yang akan mengumumkannya? Dan bagaimana reaksinya ketika semua tahu kebenaran itu? Bab 1 berakhir di situ. Lusuh itu tetap tersenyum, meski sudah ditolak, karena niatnya bukan untuk disanjung, tapi untuk memberi. Acara peletakan batu pertama dimulai dengan lantunan ayat suci Al-Quran dari seorang kari muda, disusul sambutan dari tokoh masyarakat dan pejabat kecamatan. Para tamu undangan duduk rapi di kursi-kursi empuk di bawah tenda. Suasana terasa hikmat, tapi juga penuh antusias. Semua merasa bangga karena kampung mereka akan segera memiliki masjid yang besar dan megah dari kayohan. Di balik pohon mangga tua, di samping masjid, Kang Ujang masih berdiri tenang. Bajunya masih basah oleh air es. Tubuhnya masih bau dingin dan wajahnya tetap sederhana. Ia tidak mencoba mendekat lagi, hanya sesekali mengintip dari sela-sela tenda. Seorang bocah kecil tiba-tiba menarik-narik kaos Kang Ujang dari belakang. Es mambonya, ada yang rasa melon gak? Tanyanya polos. Kang Ujang tersenyum lebar. Ada dong, buat kamu gratis. Anak itu girang, dan tanpa banyak bicara, duduk di samping Kang Ujang, makan es sambil menonton acara. Kang Ujang juga duduk di tanah berumput, menyender ke pohon, seperti biasa, di atas panggung. Pak Haji Sobri Ketua, panitia pembangunan masjid akhirnya, naik dan memegang mikrofon. Suaranya berat dan berwibawa, tapi kali ini terdengar sedikit bergetar. Bapak-bapak, ibu-ibu, serta saudara-saudara sekalian, hari ini kita bukan hanya menyaksikan awal pembangunan masjid ini, tapi juga menyaksikan keajaiban sedekah yang tulus. Tanpa adanya donatur utama yang sangat dermawan, mungkin rencana ini masih jauh dari kenyataan. Semua orang mulai berbisik, siapa gerangan donatur utama itu? Pak Haji melanjutkan, dan saya ingin menyampaikan rasa syukur, rasa terima kasih yang tak terhingga kepada orang yang telah menyumbangkan dana paling besar untuk pembangunan masjid kita ini. Suasana mulai hening. Beliau bukan pengusaha kaya, bukan pejabat, bukan juga tokoh terkenal. Beliau adalah Kang Ujang, penjual es keliling kampung ini. Semua orang terpaku. Beberapa orang langsung menoleh ke sekeliling. Beberapa bahkan berdiri, mencari-cari wajah Kang Ujang. Panitia yang tadi mengusir pria lusuh itu langsung pucat. Satu di antaranya mencubit lengan temannya, memastikan mereka tidak sedang mimpi. Kang Ujang, bisik salah satu dari mereka. Pak Haji Sobri melanjutkan, ya, beliau adalah orang yang sudah bertahan-tahan menabung dari hasil jualan es batu keliling. Beliau datang sendiri ke rumah saya, tanpa pengawal, tanpa suara, hanya dengan amplop kecil yang berisi harapan besar. Dan satu pesan beliau sangat menyentuh saya. Pak Haji menahan napas sebentar, lalu berkata, masjid ini harus terbuka bagi siapa saja, tak peduli kaya atau miskin, bersih atau bau, lusuh atau nicis. Semua berhak datang ke rumah Allah. Tepuk tangan membahana, tapi di antara suara tepuk tangan itu ada rasa malu yang menyusup diam-diam ke hati banyak orang, terutama panitia muda yang tadi dengan lantang melarang Kang Ujang masuk ke tenda. Melihat semua orang berdiri dan menoleh, Kang Ujang bingung. Ia mencoba berdiri dari tempat duduknya di bawah pohon. Bocah kecil tadi menarik tangan Kang Ujang. Kang, itu Kang Ujang yang disebut ya. Kang Ujang tersenyum canggung. Kayaknya iya. Beberapa panitia dan warga mulai mendekat. Ada yang menunduk malu, ada yang langsung memeluknya. Kang Ujang
Maaf, kami tidak tahu. Astagfirullah, ujar panitia muda yang tadi mengusirnya. Matanya berkaca-kaca. Kang Ujang menepuk pundak mereka pelan. Saya nggak sakit hati, Kang. Saya ngerti, kadang manusia memang lebih cepat menilai dari yang tampak. Pak Haji Sobri menghampiri dan langsung mengajak Kang Ujang naik ke panggung. Warga bersorak dan memberi jalan. Kang Ujang dengan langkah pelan akhirnya berdiri di tengah panggung. Di samping Pak Haji, lampu sorot menyorot wajahnya, tapi ia tetap rendah hati. Menunduk dengan suara lembut, ia berbicara ke mikrofon. Saya bukan siapa-siapa. Saya cuma ingin rumah Allah ini bisa dipakai siapapun. Saya pernah merasa minder datang ke masjid karena baju saya basah dan bau es. Tapi masjid itu harusnya bukan tempat untuk menilai pakaian, tapi niat. Kalau kita mulai dari sini, insya Allah berkahnya akan luas. Air mata mulai mengalir di pipi banyak orang. Bahkan ibu-ibu di deretan belakang mulai mengusap wajah dengan tisu. Setelah pidato singkat itu, Kang Ujang turun dari panggung dan kembali ke tempatnya semula di bawah pohon mangga. Tapi kali ini ia tidak sendiri. Banyak orang yang datang menghampirinya. Ada yang meminta maaf, ada yang mengucapkan terima kasih, bahkan ada yang langsung memesan es mambo. Sore itu, kampung kecil itu belajar satu hal penting, bahwa pakaian bisa lusuh, tapi hati seseorang bisa lebih bersih dari yang tampak. Dan Kang Ujang membuktikannya, tanpa kata-kata banyak, tanpa gelar, tanpa kekayaan yang dipamerkan. Ia hanya membawa ketulusan dan es batu yang perlahan mencair, seperti hatinya yang tetap dingin, meski sempat dipanaskan oleh perlakuan tak adil. Dan pembangunan masjid itu benar-benar dimulai dengan pondasi, bukan hanya dari semen dan batu, tapi juga dari keikhlasan seorang penjual es keliling. Beberapa bulan telah berlalu sejak acara peletakan batu pertama pembangunan Masjid Nurul Iman. Pembangunan berjalan lancar, bahkan lebih cepat dari rencana awal. Banyak warga yang tergerak untuk ikut menyumbang, baik dalam bentuk uang, tenaga, maupun bahan bangunan. Kang Ujang tetap menjalani kesehariannya seperti biasa, mendorong gerobak, menjajakan es keliling, dan selalu tersenyum meski tubuhnya lelah. Namun sejak kejadian di acara peletakan batu pertama itu, banyak yang berubah. Anak-anak yang dulu hanya tahu Kang Ujang sebagai tukang es, kini menyapanya dengan penuh hormat. Assalamualaikum, Kang Ujang, seru mereka serempak setiap kali melihatnya di jalan. Bahkan, beberapa pemuda yang sebelumnya cuek, kini sering mengajak Kang Ujang duduk bareng di warung kopi, mendengar ceritanya, dan meminta nasihat. Tapi Kang Ujang tak pernah berubah. Ayat rendah hati, bahkan sering bercanda, saya ini bukan ustadz, bukan guru, saya cuma tukang es. Tapi kalau kalian mau belajar hidup sederhana, mungkin saya bisa cerita sedikit-sedikit. Masjid yang sedang dibangun kini sudah hampir selesai. Kubahnya megah, cat dindingnya putih bersih, dan karpet dalamnya empuk dan wangi. Tapi yang lebih istimewa dari semua itu adalah satu hal, semua orang merasa diterima. Papan pengumuman masjid yang dulu penuh dengan peraturan kaku, kini diganti dengan kalimat baru yang ditulis tangan dengan indah. Selamat datang di rumah Allah. Di sini tidak ada yang dihakimi. Semua yang ingin sholat, silakan masuk. Papan itu adalah ide Kang Ujang sendiri. Ia yang menuliskannya dengan bantuan anak-anak remaja masjid. Ia ingin setiap orang yang melangkah ke masjid merasa seperti pulang ke rumah sendiri. Namun tidak, semua orang sepenuhnya menerima perubahan itu. Suatu sore, saat langit mendung dan angin berhembus dingin, Kang Ujang duduk di teras masjid yang masih dalam proses finishing. Ia sedang membantu memasang bata di taman depan bersama para tukang. Seorang lelaki berbaju rapi
dengan peci putih bersih menghampiri. Namanya Pak Karim, seorang tokoh kampung yang dikenal kaku dan penuh aturan. "Kang Ujang," sapanya pelan, namun tegas. "Saya dengar, masjid ini nanti boleh dimasuki siapa saja ya? Bahkan yang pakai celana pendek pun?" Kang Ujang mengangguk. "Iya, Pak Karim. Tapi tetap kita beri sarung di pintu masuk, supaya mereka tetap sopan. Tapi jangan langsung diusir. Ajari dulu dengan baik." Pak Karim menarik napas panjang. "Saya khawatir kalau terlalu longgar, masjid ini kehilangan wibawanya." Kang Ujang menatapnya lembut. "Pak Karim, wibawa masjid bukan dari siapa yang kita tolak, tapi dari seberapa banyak orang yang kita peluk dan bimbing. Kalau kita usir orang yang baru belajar, kapan mereka bisa jadi lebih baik?" Pak Karim terdiam. Hatinya bergolak antara gengsi dan kebenaran yang disampaikan dengan begitu sederhana oleh seorang penjual es. Kang Ujang melanjutkan, "Dulu saya pernah takut masuk masjid ini karena pakaian saya bau es, tapi saya tetap sholat meski di emperan. Saya tahu rasanya ditatap aneh, dianggap mengganggu, tapi saya tetap datang karena saya butuh Allah, bukan pujian orang." Ucapan itu menampar pelan hati Pak Karim. Ia sadar, selama ini mungkin terlalu banyak menilai orang dari tampilan, bukan dari niat. Hari peresmian masjid pun tiba. Kali ini, tenda yang dipasang lebih besar, tapi berbeda dari sebelumnya. Tidak ada daftar tamu VIP. Semua warga kampung diundang, tanpa syarat. Bahkan ada beberapa pengamen jalanan yang datang hanya untuk ikut merasakan syukuran. Kang Ujang tidak duduk di depan. Ia memilih duduk di barisan paling belakang bersama anak-anak kecil yang makan kue sambil tertawa. Saat Pak Haji Sobri memberi sambutan, ia memanggil Kang Ujang ke depan. Tapi Kang Ujang menolak naik ke panggung. "Biar saya di sini saja, Pak Haji. Tempat saya memang di sini. Yang penting masjidnya sudah jadi, dan siapapun boleh masuk." Lalu Pak Haji berkata, "Baik, kalau begitu saya akan umumkan keputusan. Penisha, mulai hari ini, nama aula utama masjid ini adalah Aula Kang Ujang. Sebagai bentuk penghargaan untuk ketulusan yang tak terlihat, tapi sangat terasa." Warga bersorak. Beberapa meneteskan air mata. Kang Ujang hanya tersenyum sambil memeluk bocah di sebelahnya yang masih belepotan kue. Setelah acara selesai dan warga mulai pulang, Kang Ujang duduk di halaman masjid, memandang kubah yang kini memantulkan cahaya bulan. Pak Karim datang menghampiri. Ia duduk di samping Kang Ujang tanpa berkata-kata, hanya diam, lama, hingga akhirnya ia berkata pelan, "Terima kasih, Kang. Saya belajar banyak dari jenengan." Kang Ujang menoleh dan tersenyum. "Sama-sama, Pak. Kita semua sedang belajar." Sampai ajal menjemput. Malam itu, angin bertiup pelan. Masjid baru itu berdiri megah. Tapi bukan megahnya yang jadi kenangan. Yang abadi adalah pesan dari seorang penjual es keliling, bahwa rumah Allah harus menjadi tempat paling ramah di muka bumi. Dan Masjid Nurul Iman kini menjadi saksi bahwa keikhlasan bisa datang dari siapa saja, bahkan dari tangan yang basah oleh es batu dan langkah kaki yang tak pernah berhenti. Meski lelah tak terucap, dengan cahaya bulan yang menyentuh lantai masjid dan hati-hati yang mulai terbuka, hari-hari setelah peresmian Masjid Nurul Iman berjalan dengan damai. Warga kampung makin sering memakmurkan masjid. Suasana yang dulu canggung dan penuh batas, kini berubah menjadi hangat dan terbuka. Tak peduli siapa yang datang pakai baju bagus atau kaos oblong, wangi parfum atau bau keringat, semuanya diterima dengan senyum dan sapaan ramah. Dan di balik semua perubahan itu, satu nama yang tak pernah mau menonjol tetap menjadi ruh dari masjid tersebut. Kang Ujang, namun hidup tidak selalu mulus. Musim hujan mulai datang, membawa angin kencang, hujan deras, dan kabar buruk dari berbagai sudut kampung. Di bagian timur kampung,
sebuah pemukiman padat yang terletak di bantaran sungai mulai kebanjiran. Rumah-rumah reot yang beratap seng mulai kemasukan air, dan beberapa di antaranya bahkan roboh karena pondasinya rapuh. Warga pun panik. Beberapa keluarga mengungsi ke rumah tetangga, sisanya tak tahu harus kemana. Ketika berita itu sampai ke telinga Pak Haji Sobri dan pengurus masjid, mereka langsung mengadakan rapat kecil. Kita harus bantu, kata Pak Haji. Masjid ini bukan hanya tempat ibadah, tapi juga tempat perlindungan. Beberapa pengurus mengangguk, tapi ada juga yang ragu. Kalau dipakai untuk pengungsian, karpet bisa kotor, dinding bisa lecet, nanti masjid malah rusak, ujar seorang pengurus lain. Tak lama kemudian, Kang Ujang datang sambil mendorong gerobaknya yang kosong. Ia melihat kerumunan di serambi masjid, lalu bertanya, "Ada apa, Pak Haji?" Pak Haji menjelaskan situasinya. Tanpa pikir panjang, Kang Ujang berkata pelan namun tegas, "Masjid ini sudah kita bangun bukan untuk dipandangi, tapi untuk digunakan. Kalau hanya bersih, tapi tak bisa menampung orang yang kesusahan, lebih baik jangan disebut rumah Allah." Semua terdiam. Kalimat itu mengandung tamparan halus bagi mereka yang lebih mementingkan bangunan daripada kebermanfaatan. Akhirnya, masjid dibuka untuk para pengungsi. Karpet digulung, tikar disediakan, dapur umum didirikan di pelataran. Kang Ujang bahkan menyumbangkan hasil jualan esnya hari itu untuk membeli bahan makanan. Walau nggak seberapa, yang penting bisa bantu bikin anak-anak hangat malam ini, katanya sambil mengaduk bubur di dapur umum. Anak-anak dari kampung yang kebanjiran mulai terlihat ceria. Kembali, mereka bermain di halaman masjid, tidur di serambi, dan tak lagi ketakutan. Para ibu bisa beristirahat, dan para bapak dibantu mencari solusi untuk rumah mereka yang rusak. Namun, tidak semua senang. Seorang tokoh masyarakat dari luar kampung datang dan melihat kondisi masjid. Ia menyindir, "Sayang ya, masjid baru, tapi sudah dijadikan tempat ngungsi. Bau, kotor, kesannya kumuh." Kang Ujang yang sedang membersihkan halaman mendekat perlahan. Ia menunduk sopan dan berkata, "Pak, izinkan saya bicara sedikit." Orang itu menoleh, agak heran melihat Kang Ujang yang berpakaian lusuh berani menyahut, "Dulu, saya pernah diusir dari masjid ini karena saya bau es dan baju saya basah. Rasanya sakit. Tapi saya tetap kembali karena saya butuh Allah. Sekarang, banyak orang yang lebih lemah dari saya butuh tempat berteduh. Kalau masjid ini tidak jadi pelindung mereka, lalu apa bedanya masjid dengan aula biasa?" Lelaki itu tak menjawab. Ia menatap Kang Ujang dalam diam, lalu pergi tanpa sepatah kata. Beberapa hari kemudian, banjir mulai surut. Warga yang mengungsi pun kembali perlahan ke rumah masing-masing. Sebelum pergi, mereka berkumpul di halaman masjid, membawa makanan kecil dan air mineral sebagai bentuk terima kasih. Seorang ibu dengan bayi digendongan mendekati Kang Ujang. "Kang Ujang, kalau bukan karena masjid ini, saya nggak tahu tidur di mana malam itu. Terima kasih ya, dan maaf, saya belum bisa balas apa-apa." Kang Ujang tersenyum. "Nggak usah balas, Bu. Doa ibu dan senyum anak-anak itu udah lebih dari cukup." Setelah semua pengungsi kembali, para pengurus masjid mengadakan kerja bakti membersihkan masjid. Karpet dikembalikan, dinding dicat ulang, dan suasana kembali seperti semula. Tapi kini, ada satu hal yang berubah. Masjid ini bukan sekadar bangunan. Ia sudah menjadi rumah bagi yang tak punya rumah, harapan bagi yang kehabisan tempat, dan pelukan hangat bagi siapa saja yang sedang susah. Dan di balik semua itu, Kang Ujang tetap seperti dulu. Es kelilingnya tetap dijajakan,
dengan suara khasnya. Bajunya masih basah karena es dan senyumnya tak pernah pudar. Namun warga tahu, lelaki itu bukan sekadar penjual es. Ia adalah jiwa yang menjaga hangatnya masjid. Ia adalah hati yang menjadikan dinding dingin menjadi tempat paling manusiawi. Dan Masjid Nurul Iman tak hanya berdiri di atas tanah, tapi juga berdiri di atas kasih sayang dan ketulusan yang tak terlihat tapi sangat terasa. Matahari pagi menyapa kampung dengan hangat. Masjid Nurul Iman yang sudah berdiri megah kini tampak semakin hidup. Setiap waktu salat, jamaah terus berdatangan. Tak ada lagi rasa malu bagi yang berpakaian sederhana, dan tak ada juga bangga berlebihan bagi yang datang dengan pakaian mewah. Semua duduk sejajar di saf yang sama. Kang Ujang tetap seperti biasa. Setelah subuh, ia menyapu halaman masjid, menyiram tanaman kecil di taman depan, lalu mendorong gerobaknya, memulai rutinitas menjajakan. Kadang, sebelum keliling, ia duduk sejenak di teras masjid, menghela napas sambil menikmati teh hangat pemberian Pak Haji Sobri. Namun suatu pagi yang tampak biasa berubah menjadi hari yang penuh kejutan. Seorang pria muda berseragam pos datang ke masjid. Ia membawa sepucuk surat, dilapisi amplop putih, berlogo kantor notaris dari kota. Pak Haji Sobri, sapanya. Iya, saya sendiri, jawab Pak Haji sambil tersenyum. Ini ada surat penting, harus dibuka langsung. Pak Haji membacanya. Perlahan, dahinya mengernyit. Sesekali matanya membesar, lalu kembali mengecil. Setelah selesai membaca, ia duduk di kursi terdekat memegang dada. Kang Ujang yang baru saja datang dari warung membeli gorengan, melihat Pak Haji tampak gelisah. Ada apa, Pak Haji? Tanyanya sambil meletakkan 2 kantong gorengan di atas meja. Pak Haji menatap Kang Ujang dalam-dalam. Ia menepuk surat itu pelan. Kang Ujang, ini surat dari seorang pengacara di Bandung. Isinya warisan. Warisan? Kang Ujang mengernyit bingung. Pak Haji mengangguk. Ada seorang lelaki tua bernama Pak Darta. Katanya dia orang kaya. Dulu pernah dibantu jenengan. Waktu mudanya dikasih tumpangan makan dan tidur saat tersesat di Garut waktu jualan keliling. Kang Ujang mencoba mengingat-ingat. Wajahnya tampak kosong, lalu tersenyum samar. Yang dulu jatuh pingsan di pinggir jalan itu, saya kasih makan sisa nasi liwet. Itu dia, kata Pak Haji. Beliau wafat sebulan lalu, dan ia mewariskan sebagian hartanya untuk jenengan. Kang Ujang melongo, tangannya gemetar. Ia bukan orang yang terbiasa bicara tentang uang besar. Buat saya? Tanyanya nyaris berbisik. Bukan hanya buat jenengan, lanjut Pak Haji. Dalam surat ini tertulis jelas, sabajian peser. Warisan diminta agar digunakan untuk pendidikan anak-anak kurang mampu dan perawatan masjid. Atas nama Kang Ujang, suasana menjadi hening. Beberapa warga yang mendengar pembicaraan itu mulai berkumpul. Ada yang terkejut, ada yang terharu, dan tak sedikit yang tak percaya. Seorang pemuda bertanya, berarti Kang Ujang sekarang orang kaya? Kang Ujang tertawa pelan. Wah, saya nggak ngerti soal kaya atau enggaknya. Tapi yang jelas, saya tetap jualan es. Semua orang tertawa. Tapi di balik canda itu, mereka tahu satu hal. Keberkahan itu datang bukan karena dicari, tapi karena diberi kepada orang yang layak. Hari-hari berikutnya, masjid mulai membuka program baru. Ada beasiswa untuk anak-anak yatim dan wakaf. Ada taman baca kecil di belakang masjid. Dibangun dari dana warisan itu. Kang Ujang tidak mengambil sepeser pun untuk dirinya. Ia hanya meminta satu hal, bikin tempat belajar yang nyaman untuk anak-anak. Kalau bisa, setiap habis maghrib, ajak mereka mengaji. Nanti saya bantu antar es buat takjil mereka. Program itu pun berjalan. Kang Ujang kini bukan hanya penjual es, tapi juga pengantar semangat belajar.
Ia rajin mengantar buku-buku, menemani anak-anak belajar, dan sesekali membacakan cerita Islami dengan gaya lucu yang membuat anak-anak tertawa. Suatu malam, Kang Ujang duduk di serambi masjid. Angin sejuk bertiup lembut. Ia memandang langit yang bertabur bintang. Pak Haji duduk di sampingnya. Kang Ujang, katanya pelan, saya kadang mikir, kenapa Allah pilih jenengan untuk jadi jembatan semua kebaikan ini? Kang Ujang tersenyum kecil. Mungkin karena saya nggak pernah minta dipilih. Saya cuma jalan aja. Dan Allah yang ngatur jalurnya. Pak Haji mengangguk pelan. Mereka diam cukup lama. Suara jangkrik terdengar samar. Dan sesekali tawa anak-anak kecil di taman baca mengisi suasana, Kang. Kata Pak Haji tiba-tiba, apa yang Kang Ujang paling pengin dalam hidup ini? Kang Ujang terdiam. Ia menghela napas panjang. Saya cuma pengen saat saya nggak ada nanti, masjid ini tetap terbuka untuk siapa saja. Tetap ramah dan tetap hangat bersama secangkir teh, bintang di langit, dan hati yang penuh syukur. Dan kampung itu tahu bahwa keberkahan sejati tidak datang dari seberapa besar harta yang dimiliki, tapi dari seberapa besar hati yang rela memberi dalam diam, dalam tulus, tanpa pamrih. Pagi itu, kampung tampak seperti biasa. Matahari bersinar hangat, anak-anak berlarian menuju sekolah, dan ibu-ibu sibuk menyapu halaman rumah. Suara khas Kang Ujang biasanya sudah terdengar sejak subuh berlalu. Iis, es batu es mambu. Namun, hari itu, suara itu tidak terdengar. Gerobak es Kang Ujang tidak terlihat di jalanan kampung. Warung-warung yang biasa disinggahinya tampak heran. Bahkan anak-anak kecil yang biasanya menunggu di ujung gang merasa kehilangan di depan masjid. Pak Haji Sobri duduk sambil menunggu Kang Ujang datang membawa teh hangat. Seperti biasa, tapi hari itu yang datang hanyalah keheningan. Siangnya, beberapa warga mulai mencari. Mereka datang ke rumah kecil Kang Ujang di pinggir sawah rumah, berdinding kayu dan beratap seng yang selamat. Ini menjadi tempat istirahat seorang pria penuh ketulusan itu. Rumah itu terkunci. Seorang tetangga berkata, tadi malam saya masih lihat lampu rumahnya nyala, tapi subuh tadi udah mati. Nggak ada suara dari dalam. Pak Haji datang dan mengetuk pelan. Kang Ujang, ini saya, Haji Sobri. Tidak ada jawaban. Dengan izin warga, pintu rumah dibuka perlahan. Di dalam, semua rapi. Gerobak es ada di pojokan. Air es masih tersisa di ember besar. Di atas meja ada sebuah surat terlipat rapi, bertuliskan, untuk sahabatku, Masjid Nurul Iman. Pak Haji membaca surat itu keras-keras dengan suara yang mulai gemetar. Isi surat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabatku yang aku cintai karena Allah, maafkan aku karena pergi tanpa berpamitan. Bukan karena marah, bukan karena sedih, tapi karena tugasku di sini mungkin sudah selesai. Aku hanya tukang es, tapi kalian telah memberiku kehormatan seolah aku ini orang besar. Padahal aku hanya ingin menjadi kecil di hadapan manusia dan mudah-mudahan besar di hadapan Allah. Masjid ini sudah berdiri, anak-anak sudah punya tempat belajar, orang miskin sudah tak takut datang, dan semua orang sudah bisa tersenyum saat masuk ke rumah Allah. Aku bahagia, tapi tubuh ini mulai lelah. Mungkin Allah mengajak aku istirahat sebentar. Mungkin juga ini hanya perjalanan sejenak. Kalau aku tak kembali, jangan cari aku. Doakan saja aku agar tenang. Tolong jaga masjid ini. Jangan sampai ada yang kembali merasa takut datang hanya karena pakaiannya lusuh atau karena bau badannya. Jadikan masjid ini pelukan, bukan pagar. Salam hormatku untuk semua anak-anak. Untuk Ibu Siti,
yang selalu memberi singkong rebus, untuk Pak Haji Sobri yang jadi sahabat sejati, dan untuk semua warga yang pernah tersenyum padaku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kang Ujang, suasana menjadi sunyi, tak ada yang bicara. Beberapa warga mulai menangis pelan. Pak Haji terisak sambil memeluk surat itu di dada. Kabar itu menyebar cepat ke seluruh kampung. Hari itu, seolah seluruh waktu berhenti. Tidak ada suara gerobak es, tidak ada celoteh anak-anak yang mengejar es mambo. Hanya kenangan yang menggantung di udara, dan satu tanya besar. Kemana Kang Ujang pergi? Sebagian percaya ia pergi ke kota untuk berobat. Sebagian lain percaya ia sedang mencari ketenangan ke pondok pesantren. Tapi sebagian besar warga percaya Kang Ujang sudah kembali kepada sang pemilik kehidupan dalam tenang, dalam diam, seperti ia datang ke kampung ini dulu di masjid. Warga membuat sebuah papan kecil dari kayu, dipasang tepat di depan pintu utama. Di situ tertulis, masjid ini terbuka untuk semua, tanpa pandang bulu. Seperti pesan terakhir Kang Ujang. Setiap orang yang datang membaca papan itu, dan setiap orang yang membaca merasa disentuh oleh ketulusan yang tak pernah meminta balasan. Beberapa bulan kemudian, taman baca di belakang masjid berganti nama menjadi Pojok Ilmu Kang Ujang. Di sana, anak-anak berkumpul setiap sore, membaca buku, mengaji, dan saling bercerita tentang si tukang es yang luar biasa. Mereka tidak pernah banner-banner kehilangan Kang Ujang, karena jejaknya ada di setiap senyum anak-anak, di setiap tikar yang terbuka bagi siapa saja, dan di setiap hati yang pernah disentuh kebaikannya. Bukan karena akhir yang menyedihkan, tapi karena kebaikan telah selesai menunaikan tugasnya dan pergi dengan cara yang paling indah, tanpa jejak, tapi tak pernah dilupakan. Waktu berlalu. Sudah hampir setahun sejak Kang Ujang menghilang. Warga kampung perlahan-lahan kembali menjalani kehidupan seperti biasa. Namun, satu hal pasti, tidak ada yang benar-benar bisa melupakan pria sederhana penjual es itu. Masjid Nurul Iman kini menjadi simbol perubahan. Dari yang dulu sepi dan penuh aturan kaku, kini menjadi masjid paling hidup di seluruh kecamatan. Setiap hari, anak-anak mengaji dengan suara riang, remaja berkegiatan positif, ibu-ibu membuat pelatihan keterampilan, dan para bapak tak segan berdiskusi di teras masjid selepas maghrib. Dan semua itu bermula dari satu orang yang bahkan tak pernah minta dikenang. Suatu hari, datang rombongan dari kota. Mereka membawa kamera, buku catatan, dan mikrofon. Ternyata mereka adalah tim dari sebuah media besar. Mereka mendengar kisah tentang masjid terbuka dan ingin membuat liputan. Mereka bertanya ke warga, siapa tokoh di balik semua ini? Semua menjawab sama, Kang Ujang. Para wartawan itu kaget. Seorang penjual es keliling, Pak Haji Sobri, tersenyum. Bukan cuma penjual es, tapi pelayan hati umat. Wartawan itu lalu mewawancarai anak-anak, ibu-ibu, dan pemuda setempat. Mereka semua punya cerita masing-masing tentang Kang Ujang. Ada yang pernah diberi es gratis saat sakit, ada yang dibelikan sandal saat jebol, bahkan ada yang mengaku sempat ingin mencuri uang kotak amal, tapi diurungkan karena Kang Ujang datang dan hanya berkata pelan, kalau lapar, bilang, jangan, Allah bisa kasih rezeki dari arah yang enggak disangka-sangka. Beberapa hari setelah liputan itu tayang di televisi nasional dan media sosial, nama Kang Ujang jadi viral. Tapi anehnya, tak satu pun dari keluarganya muncul. Tak ada yang mengaku sebagai kerabat, seolah memang Kang Ujang hadir di dunia hanya untuk singgah sebentar, memberi pelajaran, lalu kembali ke langit. Banyak orang dari luar kota datang ke kampung itu. Mereka ingin melihat langsung masjid yang dibangun oleh seorang yang dulu tidur beralaskan tikar basah dan makan dari hasil jualan es.
Bahkan ada rombongan anak-anak muda dari Jakarta yang datang untuk belajar membuat masjid terbuka di kampung mereka. Terinspirasi dari kisah Kang Ujang, Pak Haji dan warga menerima mereka dengan tangan terbuka. Silakan bawa pulang pesan Kang Ujang. Masjid bukan menara gading. Ia harus jadi pelindung bagi siapa saja. Di suatu malam yang sunyi, Pak Haji duduk di serambi masjid. Seorang diri, angin berhembus pelan. Suara jangkrik bersahutan di kejauhan. Tiba-tiba, seorang anak kecil duduk di sampingnya. Namanya Rizky, salah satu anak yang paling dekat dengan Kang Ujang semasa hidupnya. Pak Haji, tanya Rizky, Kang Ujang ke mana sih? Benar nggak dia udah meninggal? Pak Haji tersenyum, menatap langit. Nggak ada yang tahu pasti Ki. Tapi kamu tahu, nggak semua orang yang pergi itu hilang. Kadang dia tinggal di tempat lain di hati kita. Kalau Kang Ujang tinggal di hati, kok aku masih kangen ya? Pak Haji mengelus kepala Rizky. Karena orang baik itu, makin lama dia pergi, makin besar rasa rindunya. Tapi ingat pesan Kang Ujang ya, masjid ini rumah untuk semua. Dan kamu harus jadi penjaganya kelak. Rizky mengangguk kecil, meski matanya berkokek-kokaka. Beberapa tahun kemudian, Rizky tumbuh dewasa. Ia menjadi pemuda pertama dari kampung itu yang kuliah di luar daerah dengan beasiswa penuh. Ia belajar agama dan sosial, ingin membangun lebih banyak masjid terbuka seperti yang dulu diajarkan Kang Ujang. Sementara itu, Masjid Nurul Iman tetap berdiri kokoh. Tapi yang lebih kokoh dari bangunannya adalah semangat yang ditanamkan Kang Ujang. Tidak ada anak yang takut datang meski bajunya sobek. Tidak ada pemuda yang diusir hanya karena tatonya. Semua dirangkul daya Jack Pikara, dibimbing pelan-pelan. Bahkan kini, setiap tahun, warga kampung mengadakan acara khusus bertajuk Hari Kebaikan Kang Ujang. Bukan untuk mengkultuskan, tapi sebagai pengingat. Di hari itu, semua warga diminta melakukan satu kebaikan kecil tanpa menyebut nama. Memberi tanpa berharap balasan. Sama seperti yang dulu Kang Ujang lakukan setiap hari. Pada akhirnya, nama Kang Ujang tidak tercetak di buku sejarah. Tidak pula ada patungnya di alun-alun. Tapi setiap orang di kampung itu, bahkan yang baru datang, tahu satu hal, bahwa pernah ada tukang es keliling yang lewatnya tak pernah disambut megah. Tapi kepergiannya ditangisi diam-diam. Dialah lelaki yang mengubah masjid dari bangunan menjadi pelukan, yang mengubah kampung dari biasa menjadi luar biasa, yang mengajarkan bahwa harta bukan soal jumlah, tapi tentang manfaat. Dengan pelan, seperti langkah kaki Kang Ujang setiap pagi, tapi jejaknya tak pernah hilang. Ia tetap hidup di lantai-lantai masjid, di gelas-gelas teh yang dibagi, dan di hati-hati yang belajar memberi tanpa pamrih. Dan itulah warisan Kang Ujang, yang tak pernah meninggalkan nama besar, tapi meninggalkan arti yang tak akan pernah pudar.